Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas besar jaringan telekomunikasi, yaitu membuat topologi sederhana menggunakan paket tracer, yang beranggotakan pertama Diva Dilet Jasmine dengan NIM 1101204390. Yang kedua Jesslyn Regina Manalu dengan NIM 1101202533. Dan yang ketiga Cheryl Josephine dengan NIM 1101204474. Alat yang digunakan dalam membuat topologi sederhana ini yaitu yang pertama laptop atau komputer dan yang kedua simulator, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari pembuatan topologi ini yang pertama untuk menggambarkan bagaimana komputer dalam suatu jaringan dapat terhubung satu sama lain. Yang kedua mengetahui tampilan fisik perangkat pada jaringan. Yang ketiga, mempelajari cara membuat topologi sederhana pada paket tracer. Yang keempat, mempelajari cara melakukan konfigurasi sederhana pada jaringan. Yang kelima, mempelajari cara uji konektivitas pada jaringan. Dan yang keenam, dapat menjelaskan proses komunikasi yang terjadi pada jaringan. Selanjutnya, manfaatnya, yaitu kita dapat mengamati bagaimana komputer dalam suatu jaringan terhubung dengan baik antara satu sama yang lain. Selanjutnya, latar belakang dari pembuatan topologi sederhana ini, jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua device atau lebih. Jaringan komputer dikatakan berhasil terkoneksi jika komputer dapat bertukar informasi data atau resource yang mereka miliki satu sama lain. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Jaringan komputer memiliki beberapa jenis, yaitu LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, VPN, dan Internet. Jaringan komputer juga mempunyai beberapa topologi jaringan. Topologi jaringan adalah sebuah desain jaringan komputer yang akan dibentuk serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Pada pelaksanaannya, ada beberapa macam topologi pada suatu jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Beberapa jenis dari topologi yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Untuk membangun jaringan komputer, kita harus merancang topologi terlebih dahulu. Dalam membuat topologi sederhana, kita dapat menggunakan Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah sebuah cross-platform network simulator yang dirancang oleh Cisco System untuk berjalan di Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows. Selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Cheryl Josephine. Jadi untuk landasan teorinya, yang pertama ada jaringan telekomunikasi. Jaringan adalah perangkat telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar pengguna-pengguna tersebut dapat berdekatan maupun berjauhan. Secara harfiah, telekomunikasi memiliki arti yaitu tele berarti jauh dan komunikasi berarti hubungan dalam pertukaran informasi. Jaringan telekomunikasi memiliki 3 komponen pembentuk utama yang saling berhubungan. Yang pertama ada perangkat jaringan telekomunikasi, yang kedua media transmisi, dan yang ketiga perangkat penyambung atau switching. Perangkat jaringan telekomunikasi merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu, juga bertindak sebagai pengirim dan penerima, seperti pesawat telepon, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, perangkat telekomunikasi dapat menjadi antarmuka jaringan dan mesin, sekaligus mengubah informasi ke sinyal elektronik maupun sebaliknya. Media transmisi merupakan perantara pada terminal dengan sentral atau sentral dengan sentral berguna untuk menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima, menghubungkan dua buah perangkat melalui dua buah sentral yang bertindak sebagai media penghubung antara dua buah perangkat. Perangkat penyambung atau switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Dalam jaringan telekomunikasi dibagi menjadi dua ruas.
yaitu ruas antara terminal atau perangkat di sisi pengguna dengan perangkat switching disebut sebagai jaringan akses, dan ruas antara beberapa perangkat switching disebut sebagai jaringan backbone. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Jaringan sederhana dengan dua end device, yaitu PC0 dan PC1, yang saling terhubung dengan switch di antaranya. Media transmisi yang digunakan adalah akses metalik atau kabel tembaga. Bagian analisis. Pertama, uji konektivitas dengan ping. Setelah dibuat jaringan sederhana dengan dua end device dan satu switch yang dihubungkan dengan media transmisi yaitu akses metalik atau kabel optik, kami mengkonfigurasi IP address dari masing-masing komponen terlebih dahulu dengan subnet yang sama. Dan untuk IP address yang pertama dari switch itu adalah 192.168.38.1. Untuk end device pertama atau PC kosong adalah 192.168.38.2, dan yang terakhir itu untuk IP address end device kedua yaitu PC1. Yaitu 192.168.38.3. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP address semua device, maka kami melakukan uji konektivitas dengan cara melakukan ping antar end device. Nah, konektivitas antar device nyatakan terkoneksi apabila ping yang dikirimkan sukses. Selain itu juga kami juga bisa melihat informasi PDU saat pengiriman simple PDU atau ping. Protokol dari ping itu sendiri adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, setelah dikirimkan dari end device sumber, nanti ping tersebut akan diterima oleh switch, yang nantinya akan diregenerasi di switch itu sendiri dan nanti akan dikirimkan ke end device tujuan. Pada PD information lebih tepatnya itu nanti OSI model saat di switch, layer yang terlibat adalah layer 1 dan 2, dan di in layers dan out layers. Kami juga melihat lebih detail mengenai masing-masing layer dan data sebenarnya atau ping message itu sendiri di inbound video details dan outbound video details. Ping message juga yang telah dikirimkan oleh switch nanti akan diterima oleh end device tujuan. Di end device tujuan, layer yang terlibat di OSI model itu adalah layer 1, layer 2, dan layer 3, di mana layer 1 adalah physical, layer 2 adalah data link, layer 3 adalah network. Nah, ini ada di kedua in layers dan juga out layers. Yang artikan bahwa pesan yang disampaikan oleh end device sumber tersampaikan ke end device tujuan, dan nanti end device tujuan akan mengirimkan echo reply kepada end device sumber. Echo reply tersebut nanti akan diterima oleh switch yang nanti akan dikirimkan kembali ke end device sumber. Dan saat diterima oleh end device sumber, di icon yang berbentuk surat akan terlihat sebuah tanda yang berbentuk checklist yang menandakan bahwa ping message tersebut sukses dan dapat diterima oleh end device tujuan. Selanjutnya adalah konfigurasi traffic HTTP. Untuk konfigurasi traffic HTTP, kami menggunakan traffic generator seperti yang telah dijelaskan pada langkah pengerjaan. Sama seperti ping, kami juga melihat bagaimana pengiriman terjadi di event list yang berada di simulation mode. Saat sudah terdapat icon surat dengan checklist pada end device sumber seperti uji konektivitas dengan menggunakan ping, tersebut menandakan bahwa konfigurasi traffic HTTP menggunakan traffic generator sukses. Selanjutnya kami akan ke bagian simulasi. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari jaringan sederhana yang telah kami buat sebelumnya. Berikut jaringan sederhananya, ada dua end device, yaitu PC0 dan PC1, dan satu switch diantaranya, dengan media transmisi yaitu kabel tembaga atau akses metalik. Nah, pertama saya akan mengecek dulu apakah antara PC0 ke PC1 dan sebaliknya itu saling terkoneksi. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini, di PC0 ini saya akan melakukan ping di command prompt. Nah, ini ping. Sebelum kita melakukan semua simulasi ini, kita harus mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu. Nah, sini saya sudah mengkonfigurasi IP address, jadi saya tinggal mensimulasikan saja. Untuk ini IP address untuk PC1. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terkirim 4
diterima 4 dan loss-nya 0 yang berarti sukses. Karena kita coba dari PC1 ke PC0. Ini sebelumnya saya pernah mencobanya dengan anggota kelompok, jadi kami sudah mencobanya simulasi semuanya. Dan saya hanya akan mengulangi saja dan mewakilkan teman-teman saya. Sini kita coba lagi, lalu kita sekarang yang satunya. Kita tunggu. Nah, sama seperti sebelumnya, itu terkirim 4, diterima 4, dan loss-nya 0, yang berarti sukses terkirim. Itu juga berarti menandakan kalau device-device ini sudah terhubung antara satu sama lain. Sekarang kita coba uji konektivitas menggunakan ping atau simple video. Simple video. Tapi sebelumnya kita simulation dulu, simulation mode. Tunggu. Nah, di sini sistem filter, jadi yang digunakan hanya ICMP. Kenapa menggunakan hanya ICMP? Itu agar tidak beribet semua, karena untuk protokol dari ping message itu sendiri, itu menggunakan ICMP. Atau jadi menggunakan ICMP. Nah, sekarang kita langsung aja coba simple videonya. Nah, contohnya di sini kita ngirimnya dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1. Nah, kita mulai saja play control, kita capture dan forward. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, di sini ada tanda checklist, itu berarti sudah terkirim dan sudah diterima kembali oleh PC Zero-nya dengan sukses. Berarti ini ping message-nya itu successful. Kita bisa lihat ini statusnya sudah successful. Ini ada tipenya kan ya. Nah, ini tipe SCMP, berarti protokolnya SCMP. Lalu ini source-nya atau sumbernya PC0, destination, tujuan yang ingin kita kirimkan untuk PC1. Karena kita bisa lihat PDU information dari masing-masing event yang terjadi tadi. Pertama ini kita cek titiknya. Nah, di sini ada PDU information di device PC0 atau awal-awal dikirim. Kita bisa lihat OC modalnya. Nah, di sini terlihat ada in layer, out layer, dimana itu yang masuk dan out yang akan dikeluarkan. Terus layer-layernya ada 7. Jadi layer 7 itu layer 7 itu application, layer 6 presentation, layer 5 session, layer 4 transport, layer 3 itu network, layer 2 data link, dan layer 1 itu physical. Untuk di PC0 atau di event pertama ini, yang terjadi pertama kali itu ada di layer 3, di out layer. Yang dimana ini, di sini ada tulisan IP address dari source-nya, 192.168.382, dan IP address dari destination, saya 192.168.383. Nah, ini berbentuk message itu ICMP. Lalu kita bisa lihat ke next layer yang digunakan yang terlibat tuh yang kedua ada layer 2 di out layer, mana ini ada MAC address dari PC0 dan PC1. Nah, yang terakhir itu dari layer 1, itu berarti physical, berarti port keluarnya itu lewat fast Ethernet 0. Kita bisa lihat PDU lebih detail di outbound PDU detail. Nah, di sini jelas dari layer 1, 2, 3. Misalnya layer 1, 2, dan layer 3. Dan di sini itu aktual datanya atau data sebenarnya itu di sini. Berarti message itu dijelaskan di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada ini source MAC address sama ya ini source MAC address ya. Dan di sini ada tipenya itu berarti internet protokol atau IP.
Lalu di sini ada yang IP-nya, ini di layer 3, berarti di sini ada source-nya, berarti IP address sumber dan IP address tujuannya. Nah, di sini dijelaskan dari aktual datanya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat ke event selanjutnya, ada di PC di sini, kita lihat. Nah, di sini video information yang ada di switch, yang terjadi di switch. Di mana di switch hanya diterima, hanya ada 2 layer, itu layer 2 dan layer 1 saja. Jadi pertama nanti ke layer 1, jadi frame yang tadi yang dikirimkan dari PC0 itu nanti akan diterima oleh switch lewat port Fast Ethernet 0/1. Nah, nantinya akan ada di layer 2, yaitu ini MAC address dari PC0 ke PC1-nya. Lalu ke sini di out layer juga sama layer 2-nya seperti sebelumnya. MAC address dari PC 0 ke PC1, PC tujuan. Lalu dikeluarkan lagi, dikirimkan lagi lewat port Fast Ethernet 1/1. Untuk di sini ada inbound dan outbound karena ini kan jadi di in layer dan out layer. Sama seperti event yang sebelumnya tadi. Di sini ada MAC address-nya, terus tipe dari message-nya, ada source IP address, destination IP address. Di outbound juga sama, ini alamat MAC yang sumbernya, terus tipenya. Nah, terus ini juga ada sumber IP address-nya kemana, destination address-nya kemana. Sekarang kita lanjut ke ini. Nah, di sini itu pada saat di PC1, berarti sudah diterima ya, ke message-nya dari PC0 ke PC1. Diterimanya pertama nih, di sini jadi 3 layer, di in layer, di out layer juga sama. Di sini pertama diterima dari switch itu ke port Fast Ethernet 0. Nantinya ada layer 2 ini, MAC address dari PC0 ke PC1, PC yang ini. Lalu untuk layer 3-nya ini IP address dari source-nya yang tadi ingin mengirimkan message-nya ke IP address dari device PC1 ini sendiri. Setelah itu kita akan, nanti ini akan memproses, ada SCMP proses ini akan mendapatkan echo request message. Nantinya di out layer, ICMP proses ini membalas echo request-nya itu dari pengaturan SCMP type-nya itu menjadi echo reply. Dimana nanti SCMP akan memproses untuk mengirimkan echo reply dan destination-nya adalah IP address yang sama di subnet yang nanti akan menjadi destination. Jadi yang di sini kan tertulis di ini source IP address-nya itu dari PC1 ke PC2. Jadi nanti PC2-nya akan mendapatkan echo replay agar bisa menandakan kalau pengiriman dari simple video atau PIC ini berhasil. Lalu sini ada layer 2, ini MAC address dari PC1 ke PC0, dan nanti layer 1 physical, nanti berarti akan keluar melewati Fast Ethernet 0, port Fast Ethernet 0 di PC1. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini yang terjadi di switch ya. Yang terjadi di switch itu sama seperti sebelumnya, tapi ini berarti dikirimkannya dari PC1 ke PC0. Oh, yang sebelumnya lupa saya ini video detailnya. Sama, ini kalau inbound video detail sama seperti sebelumnya, source IP-nya masih dari PC0 ke PC1. Ini destination-nya di source-nya masih dari ini IP address PC0, ini IP address PC1. Untuk outbound-nya berarti itu kan ingin mengirimkan echo reply dari PC1 ke PC0 tadi. Maka source dari IP address-nya itu nanti berubah jadi IP address dari PC1. Nanti destination-nya berarti IP address dari PC0. Nah, sekarang kita ulangin tadi ya. Yang ini yang di switch ya itu sama seperti sebelumnya, cuman yang membedakan itu di MAC address-nya ini.
Karena kan kadang kita kirimnya dari PC1 ke PC0. Maka dari itu di MAC address ini, tulisannya ini MAC address yang dari PC1, MAC address PC1 ke MAC address PC0. Port layer-nya juga sama. Nanti di layer satunya atau yang physical layer itu berarti keluarnya lewat port fast Ethernet 0/1. Untuk inbound video detailnya sama ya. Di sini source IP address-nya PC1, destination-nya berarti PC0, outbound-nya juga sama dari PC1 ke PC0. Lalu ada yang terakhir, nah, ini video information di device PC0. Ini yang terlibat itu di OSI modelnya itu ada 3 layer. Itu dari layer 1 di in layer semua ya. Karena kan diterima dari PC1. Ini di ada layer 1 itu ada physicalnya itu port fast Ethernet, jadi diterimanya masuk, jadi fast Ethernet itu menerima dari PC1. Next layer itu berarti layer 2. Saya ada MAC address dari PC1 yang hendak mengirimkan echo reply tersebut ke PC0 sebagai destination-nya. Nah, lalu di sini ada IP address dari sumbernya itu PC1 kan ya, lalu sini ada destination IP address-nya itu yang PC0-nya, PC kosongnya. Dengan tipe message-nya itu protokol ICMP. Di sini dijelaskan ya. Jadi nanti paket destination IP address itu cocok dengan IP address yang ditujukan. Nanti device ini akan encapsulate paketnya tadi. Nah, paket itu adalah SMP paket. Nanti SMP proses akan memproses. Nanti SMP proses akan menerima echo reply message. Dan berarti ping proses juga menerima echo reply message. Dan itu nanti ini ada inbound-nya bersama ya. Sini source-nya PC 192.168.3.8 IP address PC1, destination-nya IP address PC0 ini. Nah, untuk tadi, ini kan sudah diterima echo reply message-nya. Nah, berarti itu sudah menandakan bahwa statusnya itu sudah sukses dari ini pengiriman sampel video dari PC0 ke PC1. Nah, mungkin ini sekian penjelasan dari saya, wakil dari kelompok 5 untuk uji konektivitas dengan message ping. Selanjutnya adalah simulasi konfigurasi traffic HTTP menggunakan traffic generator. Pertama, kita klik dulu salah satu PC-nya. Di sini adalah traffic generator, ada di desktop traffic generator. Nah, di sini ada tulisan destination IP address, berarti tujuan IP address tujuan yang hendak kita kirimkan itunya. Lalu source-nya, berarti sumbernya. Tapi ini kita kan HTTP, jadi kita select application HTTP. Ininya juga ini periodik dan tipe 1. Kita send. Sekarang kita lihat di simulation mode. Ini lagi berjalan. Nah, ini yang sebelumnya event masih ada, tapi ini juga HTTP sama menggunakan generator. Nah, di sini sendiri udah diterima kembali oleh PC atau device sumbernya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini OSI modelnya pada saat diterima kembali oleh sumbernya. Ini ada penjelasan dari per layer yang terlibat ya. Layer yang terlibat sampai layer 4
berarti layer 1 itu physical, layer 2 data link, layer 3 network, dan layer 4 yang terakhir itu adalah transport. Dan untuk protokolnya itu sendiri, untuk HTTP adalah TCP, atau Transmission Control Protocol. Ada yang video detailnya, source IP address-nya ada, dan destination IP address-nya juga ada. Ini juga ada info-infonya dari awal pengiriman sampai akhirnya diterima kembali oleh sumbernya dan dinyatakan sukses. Sini ada checklist sukses diterima. Mungkin sekian untuk simulasi yang terakhir, yaitu simulasi menggunakan traffic generator untuk konfigurasi traffic HTTP. Sebelumnya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan simulasinya. Tapi sebelumnya juga kita sudah mencoba melakukan simulasi dari kedua simulasi yang telah dikerjakan bersama-sama dengan kota lain. Kesimpulan dari laporan dan pengerjaan tugas besar jaringan telekomunikasi, kami menyimpulkan bahwa Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Selain itu juga untuk menguji dan mengetahui konektivitas antara device di Cisco Packet Tracer, kita bisa mencoba menggunakan ping atau simple PDU dan melihat lebih jelas mengenai informasi dari PDU dan juga step event yang terjadi di simulation mode. Selain itu juga kita untuk melakukan konfigurasi traffic HTTP bisa menggunakan traffic generator. Sekian dari kelompok 5. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan ada kesalahan di pengerjaannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.